Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Marina, NIM 2619113, dari kelas Fikih Ibadah C, jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi puasa. Video ini merupakan salah satu bentuk tugas saya dalam menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Fikih Ibadah. Oke, langsung saja materi mengenai puasa. Untuk materi yang saya akan sampaikan pertama yaitu sebab mengenai pengertian puasa dan hukum puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa adalah menahan diri. Sedangkan menurut syara atau istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh, seperti obat dan sejenisnya. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, yang disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Lalu adapun untuk dasar hukum puasa, disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Lalu dasar hukum yang lain yaitu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, apabila berbuka, dia bergembira dengan berbukanya. Lalu yang kedua, apabila bertemu dengan Tuhannya, ia bergembira dengan puasanya. Untuk sebab yang kedua yaitu rukun, syarat, dan sunnah puasa. Puasa terdiri dari dua rukun. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu rukun yang kedua yaitu niat. Adapun syarat wajib puasa itu ada 5, yaitu yang pertama, beragama Islam, berakal, memiliki akal ataupun tidak gila, balik, mampu melaksanakan puasa, dan tidak sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Dan adapun untuk sunnah dalam puasa yaitu menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur, dan tidak berbicara kotor. Menyegerakan berbuka di sini maksudnya adalah saat tiba waktu berbuka, maka bersegeralah untuk membatalkan puasa. Untuk sebab yang ketiga yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa ada 5, yaitu yang pertama, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan. Entah itu mulut, hidung, ataupun telinga, dan rongga badan lainnya. Lalu yang kedua, muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja, misalnya tidak dalam keadaan sakit atau mual, menyogok mulut sehingga mengeluarkan muntahan, dapat membatalkan puasa. Lalu yang ketiga, mengeluarkan mani. Yang keempat, melakukan wati atau bersetubuh pada faraj dan dubur dengan sengaja. Yang kelima, mengetahui haramnya. Yang kelima, maksudnya mengetahui haramnya, maksudnya mengetahui berbagai hal-hal yang diharamkan selama puasa. Untuk sebab yang keempat yaitu rukhsah dalam berpuasa. Bagi kaum muslimin yang memenuhi syarat wajib puasa, syariat memberikan ketentuan bahwa diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka puasa Ramadan dengan alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu. Rukhsah puasa adalah mereka yang membatalkan puasa saat mereka memenuhi syarat wajib puasa, namun mereka tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Adapun sebab-sebab diperbolehkannya meninggalkan ibadah puasa Ramadan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang sakit. Orang yang diperbolehkan membatalkan atau tidak berpuasa adalah orang yang ditimpa sakit. Lalu yang kedua, orang musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh. Oleh syarat diberikan rukhsah atau keringanan untuk berbuka puasa. Yang ketiga, orang tua yang lemah.
orang tua yang lanjut usia tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan karena fisiknya yang sudah lemah. Yang keempat, orang yang bekerja berat. Akibat dari pekerjaan yang dia lakukan memungkinkan lemahnya fisik yang dia miliki, sehingga memberatkan baginya untuk berpuasa. Lalu yang kelima, sebab-sebab diperbolehkannya membatalkan puasa adalah wanita hamil yang menyusui, karena dikhawatirkan akan membahayakan si ibu hamil dan anaknya, ataupun ibu hamil yang menyusui tersebut dan anaknya secara bersamaan akibat dari puasa keduanya. Dalil yang membolehkan makan, minum, dan bersetubuh di malam hari Ramadan. Pada malam hari, dari terbenam matahari hingga terbit fajar, dibolehkan kita makan, minum, dan bersetubuh, sebagaimana yang ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 sampai 187. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut untuk membolehkan perkara-perkara yang awalnya, yang pada mulanya tidak diperbolehkan. Pada mula-mula puasa difardukan atau diwajibkan, tidak diperbolehkan bersetubuh di malam puasa tersebut, dan juga tidak boleh makan dan minum di malam hari sesudah tidur di malam hari. Sebab yang kelima yaitu kafaroh. Kafaroh ada dua subsebab. Yang pertama, perkara yang mewajibkan kafaroh dan hukum dalil kafaroh. Perkara yang mewajibkan kafaroh yaitu kondisi-kondisi yang mewajibkan kafarat menurut berbagai mazhab adalah jima. Yang pertama, jima disepakati semua mazhab dan membatalkan puasa secara sengaja. Dan yang kedua itu yaitu membatalkan puasa secara sengaja dengan makan, minum, dan sejenisnya. Ini menurut pendapat Hanafi dan Maliki. Lalu untuk hukum dalil kafaroh adalah wajib akibat batalnya puasa Ramadan saja, bukan puasa yang lainnya. Jika dia membatalkan puasa Ramadannya sambil melanggar kesuciannya, yakni tidak peduli akan kesuciannya, maka kafarat diwajibkan baginya. Ini menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Untuk wajibnya kafarat itu, mazhab Syafi'i menetapkan bahwa pelaku jima itu harus dalam keadaan ingat bahwa dirinya sedang puasa, tahu akan keharamannya, dan tidak bermaksud mengambil ruksa perjalanan atau sakit. Jadi orang yang berjima karena lupa atau tidak tahu keharamannya, atau dia merusak puasa selain puasa Ramadan, dia membatalkan puasanya sengaja dengan melakukan perbuatan selain jima, atau dia adalah musafir, maka tidak ada kafarat yang harus ia bayarkan, melainkan dia wajib mengqadha saja. Ada sebab yang keenam yaitu mengenai jima. Definisi dari jima. Jima al-jima adalah secara bahasa berarti berkumpul dalam satu himpunan. Lalu al-mujama'ah ialah al-mubadla'ah, artinya bersenggama. Menurut istilah, jima ialah memasukkan zakar atau penis laki-laki kepada faraj atau vagina wanita walaupun hanya bagian kepala zakarnya saja. Hal ini untuk memberi gambaran bahwa mereka telah jima. Lalu adapun yang dilakukan antara pria dan wanita sebelum jima terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jima yang halal dan berpahala sedekah, yaitu jima yang dilakukan suami kepada istrinya atau hamba sahayanya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Lalu yang kedua, jima yang haram, yaitu jima persinahan, dan termasuk dosa yang besar yang harus dikenai sanksi bagi jejaka atau gadis memasukkan penis ke vagina, termasuk pada prolog jima. Dari pembahasan kita yang pertama dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh seperti obat dan sejenisnya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata yang disertai dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Lalu ada dasar hukum dalam puasa, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Dasar hukum dari Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5
dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun rukun puasa itu ada dua, yaitu yang pertama menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan yang kedua adalah niat. Syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, berakal, balik, mampu melaksanakan puasa, dan tidak sedang dalam keadaan haid dan nifas. Sunah-sunah dalam puasa. Yang pertama, menyegerakan untuk berbuka, mengakhirkan makan sahur, dan tidak berbicara kotor. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa: memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani, melakukan wati atau bersetubuh pada faraj dan dubur dengan sengaja, dan mengetahui haramnya hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu ada sebab-sebab diperbolehkan meninggalkan ibadah puasa Ramadan, yaitu yang pertama untuk orang sakit, orang musafir, orang tua yang lemah, orang yang bekerja berat, dan ibu hamil yang menyusui. Pada malam hari, dari terbenam matahari hingga terbit fajar, dibolehkan kita makan, minum, dan bersetubuh sebagaimana yang ditegaskan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 186 sampai 187. Kondisi-kondisi yang mewajibkan kafarat yaitu ada jima dan membatalkan puasa secara sengaja. Hukum dari kafarat adalah wajib. Lalu ada jima ialah memasukkan zakar atau penis laki-laki kepada faraj atau vagina wanita, walaupun hanya bagian kepala zakarnya saja. Lalu jima terbagi dua bagian, jima yang halal dan menghasilkan pahala, sedekah, dan jima yang haram yaitu persinahan. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan materi tentang puasa kita kali ini dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.